Halo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel YouTube Terapi Pikiran. Di video kali ini, kita akan membahas beberapa ciri-ciri umum orang bodoh yang berpura-pura pintar. Sebelum kita lanjut ke isi videonya, seperti biasa, siapkan tempat duduk ternyaman, ambil buku catatan kalian, dan catatlah poin-poin penting yang akan saya sampaikan pada video ini. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi motivasi untuk perkembangan mental dalam menjalani hidup kalian. Orang yang berpura-pura pintar atau berusaha menunjukkan kecerdasan yang sebenarnya tidak dimilikinya bisa menunjukkan beberapa ciri-ciri umum. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua orang dengan ciri-ciri ini dapat dianggap sebagai orang bodoh. Berikut adalah beberapa ciri umum orang yang pura-pura pintar. Yang pertama yaitu berbicara lebih banyak daripada bertindak. Orang yang pura-pura pintar seringkali cenderung lebih suka berbicara daripada bertindak, menciptakan kesan pengetahuan atau kecerdasan tanpa disertai dengan tindakan konkret yang mendukungnya. Mereka mungkin gemar berbicara panjang lebar mengenai topik yang kompleks tanpa benar-benar menerapkannya dalam praktek sehari-hari atau situasi nyata. Fenomena ini dapat disebabkan oleh keinginan untuk mempertahankan citra intelektual yang tidak sesuai dengan kemampuan sebenarnya. Selain itu, ketidakpastian untuk melakukan tindakan yang konsisten dengan retorika mereka dapat mencerminkan kekurangan pengetahuan atau keterampilan yang sebenarnya, sehingga menghasilkan kesenjangan antara penampilan verbal dan substansi pengetahuan mereka. Yang kedua yaitu mengutip fakta yang salah atau tidak relevan. Pada poin nomor 2, ciri-ciri umum orang yang pura-pura pintar adalah kecenderungan mereka untuk mengutip fakta yang salah atau tidak relevan. Mereka mungkin terlihat gemar memberikan informasi tanpa melakukan pengecekan kebenaran atau memahami konteks yang benar. Hal ini dapat menciptakan kesan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang mendalam. Padahal sebenarnya mereka mungkin kurang kompeten dalam topik tersebut. Penggunaan fakta yang tidak akurat atau tidak relevan dapat mengarah pada kesalahan informasi dan pemahaman yang dangkal, yang pada gilirannya menunjukkan upaya untuk menciptakan ilusi kecerdasan tanpa dasar pengetahuan yang kuat. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang rumit tanpa pemahaman yang mendalam. Orang yang pura-pura pintar seringkali cenderung menggunakan bahasa yang rumit atau kosakata yang kompleks tanpa benar-benar memahami makna atau konteksnya. Mereka mungkin berusaha menciptakan kesan kepintaran dengan merangkai kata-kata yang terdengar mengesankan, tetapi pada kenyataannya pemahaman mereka tentang topik tersebut mungkin dangkal. Penggunaan bahasa yang sulit dapat menjadi alat untuk menyembunyikan ketidakpahaman atau ketidakmampuan mereka, sehingga menciptakan ilusi pengetahuan yang mendalam. Hal ini dapat mengelabui orang yang kurang familiar dengan topik tersebut. Namun pada saat yang sama dapat terlihat jelas bagi mereka yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Ciri ini mencerminkan upaya untuk menonjolkan diri dalam ranah intelektual tanpa didukung oleh substansi atau pemahaman yang sejati. Yang keempat yaitu menghindari pertanyaan atau diskusi yang menantang. Pada poin nomor 4, orang yang pura-pura pintar cenderung menghindari pertanyaan atau diskusi yang menantang untuk mengelak dari kekurangan pengetahuan yang sebenarnya tidak mereka kuasai. Mereka mungkin merasa tidak nyaman atau takut terlihat tidak kompeten, sehingga memilih untuk mengalihkan perhatian dari pertanyaan-pertanyaan yang menantang. Sikap ini dapat muncul karena mereka ingin menjaga citra kepintaran mereka dan menghindari pengeksposan ketidakmampuan mereka. Dengan menghindari diskusi yang memerlukan pemahaman mendalam atau jawaban yang kritis, mereka berusaha mempertahankan ilusi kecerdasan tanpa harus terlibat dalam pertukaran ide yang lebih mendalam atau memerlukan pengetahuan yang substansial. Yang kelima yaitu bersikap superior atau angkuh.
Orang yang pura-pura pintar sering menunjukkan ciri berupa sikap superior atau angkuh sebagai upaya untuk menyembunyikan ketidakmampuan sejati mereka. Dengan bersikap angkuh, mereka berusaha menciptakan citra kecerdasan atau pengetahuan yang sebenarnya tidak mereka miliki. Sikap ini dapat tampak dalam bentuk merendahkan orang lain, merasa lebih pintar daripada orang lain, atau menunjukkan sikap superioritas. Tujuan dari perilaku ini adalah untuk menciptakan jarak antara diri mereka dengan orang lain, sehingga mereka dapat terus mempertahankan kesan kepintaran tanpa harus membuktikan pengetahuan atau keterampilan mereka secara konkret. Sikap angkuh ini dapat menjadi taktik pertahanan untuk menyembunyikan rasa tidak percaya diri atau ketidakpastian yang sebenarnya mereka rasakan terkait kemampuan intelektual mereka. Yang keenam yaitu selalu menunjukkan minat pada topik yang populer. Pada poin nomor 6 dikemukakan bahwa orang yang pura-pura pintar cenderung menunjukkan minat pada topik atau tren yang sedang populer tanpa memiliki pemahaman yang mendalam atau ketertarikan jangka panjang pada topik tersebut. Mereka mungkin terlihat antusias terhadap isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan, namun keterlibatan mereka seringkali bersifat permukaan dan lebih didorong oleh keinginan untuk terlihat up-to-date atau intelektual di mata orang lain. Dengan mengikuti tren tanpa memiliki pengetahuan yang substansial, mereka dapat menciptakan ilusi kepintaran sementara sebenarnya kurang mendalami dan memahami topik tersebut secara menyeluruh. Hal ini seringkali terlihat melalui penggunaan istilah dan konsep populer tanpa kemampuan untuk menerapkannya secara mendalam dalam diskusi atau analisis. Yang ketujuh, yaitu tidak mampu menerima kritik. Ciri umum orang yang pura-pura pintar adalah ketidakmampuannya untuk menerima kritik. Mereka seringkali menunjukkan reaksi defensif dan sulit menerima saran atau komentar konstruktif dari orang lain. Sikap ini mungkin muncul karena ketidakpercayaan diri yang dalam atau keinginan untuk mempertahankan citra kepintaran yang diusahakannya. Orang-orang seperti ini cenderung membela diri, menyalahkan faktor eksternal, atau bahkan menyerang balik ketika dihadapkan pada kritik. Sikap yang tidak terbuka terhadap umpan balik dapat menghambat pertumbuhan dan pembelajaran, karena individu tersebut tidak melihat kesempatan untuk meningkatkan diri melalui pengalaman dan pandangan orang lain. Itu tadi adalah beberapa penjelasan umum tentang orang yang bodoh tapi berpura-pura pintar. Ingatlah bahwa ciri-ciri ini mungkin tidak selalu berlaku untuk semua orang yang pura-pura pintar, dan beberapa orang mungkin memperlihatkan ciri-ciri ini karena kurangnya kepercayaan diri atau kebutuhan untuk bersaing. Penting untuk tidak menghakimi seseorang hanya berdasarkan ciri-ciri tersebut, dan lebih baik berfokus pada pemahaman yang lebih mendalam tentang kecerdasan dan keterampilan sejati seseorang. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video bermanfaat berikutnya.